Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Panggilan Baitullah bersama Anda masih menyaksikan program Panggilan Baitullah. Pemirsa, untuk memberi pelayanan maksimal kepada jemaah, PPIH membuat layanan kesehatan satelit di setiap hotel atau pemondokan jemaah haji. Layanan kesehatan satelit didirikan di setiap hotel agar layanan kesehatan semakin dekat dengan jemaah. Jumlah dokter layanan kesehatan satelit tergantung pada kapasitas hotel, namun PPIH memastikan layanan ini beroperasi 24 jam. Setiap harinya hampir 100 jemaah haji yang berobat di layanan kesehatan satelit. Rata-rata keluhan jemaah adalah sakit tenggorokan dan flu. Jika ada jemaah yang sakit berat, petugas akan merujuk ke klinik kesehatan haji Indonesia. Keluhannya biasanya paling banyak apa? Kebanyakan batuk pilek, tenggorokan sakit, sama pegel-pegel yang mungkin habis ini ya, lama nggak habis tawaf, Kira apa pesan-pesannya supaya terhindar dari batuk pilek gitu? Ya banyak minum, terus kalau masker itu kita pakai disemprot air, jadi lembab, kan kelembabannya memang beda ya di sini sama di Indonesia gitu sih. Pemirsa, satu orang calon haji embarkasi Solo meninggal dunia di Rumah Sakit Muwardi Solo setelah mengidap serangan jantung. Kini jenazah calon haji yang wafat sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Somar Sobari Sandikrama, seorang calon haji 64 tahun di embarkasi Solo, meninggal dunia. Silakan. Almarhum yang tergabung dalam kloter 69 asal Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, wafat di Rumah Sakit Muwardi Solo. Sehari sebelumnya, Somar Sobari masuk ke asrama Haji Boyolali dalam kondisi layak terbang. Namun setelah beristirahat di kamar, calon haji tersebut mengeluh sakit dan mendapat perawatan di klinik embarkasi sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Kemudian pada Rabu siang, almarhum dinyatakan meninggal dunia dan kini telah diserahkan ke pihak keluarga. Beliau wafat di Rumah Sakit Muwardi, penyebabnya adalah serangan jantung. Jadi menurut kronologi, beliau memang mempunyai catatan sakit jantung dan masih menjalani proses pengobatan jantung. Namun pada saat prosesi penerimaan dan cek kesehatan di embarkasi dinyatakan layak terbang. Terus beliau sempat istirahat di kamar di gedung Mekah, dan pada saat menjelang dini hari beliau merasa sesak dan terus menuju poli untuk melakukan perawatan. Data Humas PPIH Embarkasi Solo mencatat sudah ada 13 orang calon haji yang wafat dengan rincian 11 wafat di Arab Saudi, 1 wafat di pesawat terbang, dan 1 orang meninggal dunia di rumah sakit embarkasi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang wanita berusia 97 tahun atas nama Farijah menjadi calon haji tertua asal Banyumas, Jawa Tengah. Ia pernah mengalami penundaan keberangkatan haji sebanyak 2 kali karena pandemi COVID-19. Nenek Fajriah berkisah pada tahun 2023 ini, ia kedatangan tamu yang memperkenalkan diri sebagai Koordinator Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia atau IPHI, Kabupaten Banyumas, wilayah X Kawedanan, Sumpiu. Tamu yang datang ke rumahnya pada saat itu membawa kabar gembira. Nenek kelahiran tahun 1926 itu tercatat sebagai calon haji yang berangkat. Bahagia pun membuncah di hati Nenek Fajriah pada saat itu. Upaya Nenek Fajriah naik haji tidaklah mudah. Ia mengumpulkan uangnya untuk berhaji sejak tahun 1968 lalu dari berdagang serabutan. Nenek yang memiliki 2 orang cicit ini berdagang terkadang ke pasar Wijahan dan terkadang di pasar Buntu. Dari keuntungan berjualan, ia tabung sendiri di rumahnya sedikit demi sedikit. Dari kerja keras. Kerja keras. Iya, jual-jualan apa ditabung. Sendiri nabungnya,
kumpul itu dibawa selama. Dulu apa Mbak kerjanya? Nah itu jualan. Di mana? Ya segala-galanya, ada beras, ada kacang, ada kedelai, ada kacang hijau, terus makanan inilah sayur-sayuran. Saat tabungannya mencapai nominal sebesar 15 juta rupiah pada tahun 2018 lalu, Nenek Fajriah pun pergi ke bank untuk mendaftarkan tabungan haji secara bertahap, kemudian melakukan pelunasan. Kini Fajriah tengah bersiap secara fisik dan psikis untuk menjalankan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Ia pun tampak sehat dan bugar. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Sonik Jatmiko, TV One, mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi mengenai pelaksanaan ibadah haji masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Panggilan Baitullah. Anda baru saja menyaksikan Panggilan Baitullah bersama